Jemaat kami undang untuk berdiri. Tahun baru yang kita masuki ini seperti sebuah gerbang memasuki kehidupan yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita. Kekuatan kita melangkah tentu karena percaya bahwa Tuhan menyertai. Sekalipun banyak hal yang tidak terduga bisa datang dan pergi. Allah, Bapa yang kita sembah dan imani, Dialah Sang Gembala setia. Ibadah ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungkanlah siang, malam, musim, dan tahun yang telah kita lewati. Bagaimana kita selama ini melihat kehidupan dan menjalaninya? Rasa khawatirkah yang menari-nari, atau rahmat Tuhan yang menyertai? Mari kita masuk dalam doa pribadi kita untuk merefleksikan kehidupan kita. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur jikalau hari ini Engkau tuntun kami menapaki di kehidupan baru, di tahun baru, tahun 2021. Sekalipun kami sudah menapaki kehidupan di tahun baru, namun kami menyadari bahwasanya kami belum bisa sepenuhnya bersyukur, bahwasanya kami belum bisa sepenuhnya lepas dari bayang-bayang masa lalu yang mengecewakan, dan tidak jarang kami menyalahkan Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu seraya mengakui segala dosa dan kesalahan kami dan ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Ketika kami belum bisa sepenuhnya melakukan kehendak-Mu,
secara sempurna dalam kehidupan ini. Kami datang kepadamu dengan penuh pengharapan dan penuh dengan keyakinan bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kasih, yang akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Jika sungguh berserah dan berdoa padanya, Tuhan membuka jalan bagiku. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku, serta membuka jalan bagiku. Ku mencari wajah-Nya, maka malam pun cerah. Tuhan membuka jalan bagiku. Jemaat kami undang berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bertekad mengisi hari-hari kita di tahun 2021 ini dengan mengingat firman-Nya yang demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikianlah sabda anugerah Tuhan. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu, penghiburan orang berhati benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus? Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di surga, mengawali kehidupan di tahun baru, tahun 2021, kami menantikan sabda firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kehidupan kami, yang akan menjadi pedoman di dalam kami menapaki kehidupan tahun baru ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk mengerti, memahami, serta tergerak hati melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan Alkitab diambil dari Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 13. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara serta memberlakukannya dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pertama-tama saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2021, dan kiranya tahun baru ini benar-benar menumbuhkan pengharapan baru, semangat baru setelah kita melewati tahun 2020 yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran. Dan biarlah tahun baru ini, tahun 2021 ini menuntun kita dan memampukan kita untuk memberlakukan keseimbangan hidup Kristen. Itu adalah tema kita di tahun baru, keseimbangan hidup Kristen. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya keseimbangan saat-saat ini menjadi suatu problematika kehidupan. Bercermin dari bagaimana Allah menciptakan dunia ini. Segala sesuatunya diciptakan dengan baik, tertata, penuh keseimbangan, dan bahkan kemudian manusia diberikan kewenangan untuk terlibat mengelola di dalamnya. Namun apa yang terjadi? Seringkali manusia keluar batas dari otoritas yang sudah diberikan Tuhan. Maka akhirnya segala tindakan perbuatan manusia seringkali merusak keseimbangan yang sudah tertata dan sudah diciptakan oleh Tuhan Allah. Bahkan bagaimana memperhatikan lingkungan atau bagaimana bersikap bijak dalam kehidupan semesta ini, itu seolah kemudian terpisah dari kehidupan sehari-hari sebagai
orang beriman, sebagai orang yang beragama. Karena kadangkala kemudian arti iman itu hanya dimaknai, dipraktekkan dalam skala yang sempit saja. Ketika iman hanya diterjemahkan dalam bentuk ritual ibadah, doa, baca Alkitab dan seterusnya. Bagaimana peduli terhadap lingkungan, bagaimana peduli kepada sesama, terkadang justru tidak masuk dalam cakupan praktek iman tadi. Jadi orang sudah merasa puas ketika beribadah, berdoa, melakukan ritual-ritual keagamaan tanpa disertai praktek yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu menjadi pergumulan kita, termasuk betapa kita juga merasakan betapa terguncang gitu ya, ketika pandemi kemudian menyebabkan kita tidak bisa beribadah di gereja secara komunal gitu. Kita merasa kebingungan karena kemudian kita bingung bagaimana kita beribadah. Kita hanya kemudian berpikir gitu ya, memikirkan, berangan-angan seandainya bisa beribadah di gereja gitu. Kapan gitu ya, bisa kumpul-kumpul lagi dalam persekutuan. Tetapi justru menutup mata terhadap sesamanya, tetangganya yang terdampak COVID-19. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kesulitan perekonomian, mereka yang sulit makan, justru kemudian terabaikan. Yang kita bingungkan adalah kapan beribadah di gereja, kapan bisa kumpul-kumpul dalam persekutuan. Nah, itu seringkali masih terjadi praktek ketidakseimbangan termasuk dalam hidup beriman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pengkhotbah pasal 3 ini kita diberikan suatu pengertian bahwa kitab pengkhotbah ini berkisah tentang waktu, bukan sekadar angka, namun juga pengalaman di dalam waktu itu. Jadi pengkhotbah sendiri sudah mewanti-wanti, mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya sekadar waktu, bukan sekadar angka yang berputar dari hari ke hari gitu. Bahkan diawali dari detik per detik, bukan hanya waktu yang berlalu. Karena ya tanpa kita bisa cegah, waktu akan terus berlalu, kalender akan terus berputar, akan terus berubah. Tetapi justru bagaimana kita sebagai manusia yang menghidupi dan menjalani waktu itu memiliki pengalaman hidup yang bermakna dalam setiap putaran waktu yang kita jalani. Tak jarang kan kita selalu dikejutkan, kok sudah akhir tahun, setahun kemarin aku ngapain, target hasilnya apa. Ya. Terutama di masa pandemi semakin kita dikagetkan, waduh ini enggak terjadi, ini gagal, semuanya rugi, semuanya banyak orang yang kemudian merasa kehilangan waktu dalam menapaki kehidupan. Tidak ada satu arti, tidak ada satu hal yang kemudian bermakna dalam kehidupan kita. Nah, itu justru memang kemudian bisa menjadi pembelajaran bagi kita di tahun baru tahun 2021 ini, setelah kita menjalani fase kehidupan di tahun 2020 yang didominasi oleh pergumulan karena masa pandemi. Setiap waktu dipercayakan kepada manusia untuk kemudian melakukan dengan tepat sesuai dengan kondisinya. Bagaimana kita kemudian diberikan suatu kearifan untuk bisa menggunakan waktu. Karena setiap waktu itu akan memberikan satu pengalaman kepada manusia, dan harapannya ya manusia itu bisa menikmati, mengelola setiap pengalaman dalam rancangan Tuhan tadi. Ketika kita percaya bahwa rangkaian waktu yang berjalan itu tetap dalam bingkai, tetap dalam kerangka rancangan Tuhan. Lalu semuanya akan berjalan, berputar, berganti dengan berbagai macam peristiwa yang terjadi, dengan berbagai macam pengalaman kehidupan yang kita hadapi,
problematika kehidupan, lalu kita selesaikan, dihadapkan pada problematika lagi, persoalan lagi, pergumulan lagi, jenjang demi jenjang kita jalani, berbagai masalah terjadi. Harapannya itu memberikan pengalaman yang mampu kemudian membuat kita semakin bijak dalam menjalani hidup ini. Ketika kita disadarkan bahwa hidup ini selalu ada dua hal yang terjadi dan bisa bertolak belakang. Kita selalu diingatkan bahwa ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, dan banyak hal lagi. Ada dua hal yang selalu bertentangan yang bisa terjadi sekaligus dan kita alami sekaligus dalam hidup ini. Itu kita diingatkan di sana dan itu tidak bisa kita hindari. Hanya kemudian persoalannya adalah bagaimana kita semakin bijak untuk hidup dalam waktu yang berputar tadi supaya kemudian kita memiliki pengalaman. Dan pengalaman itu menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita, hadir dalam kenangan kita, sehingga setiap akhir tahun itu kita kemudian bisa mengumpulkan, mengakumulasi apa-apa saja ya kemarin yang sudah terjadi, apa-apa saja ya yang merupakan bentuk penyertaan Tuhan. Dan terlebih lagi ketika kita diingatkan apapun yang terjadi dalam hidup ini, ada satu kunci di dalam kitab Pengkhotbah ini yang bisa menjadi hal pegangan kita apapun yang terjadi, yaitu bahwa ada kalimat yang dikatakan indah pada waktunya. Di antara segala sesuatu yang mungkin terjadi, yang mengejutkan, yang bertolak belakang, di antara semua yang mungkin ya membuat kita ya ketar-ketir dan sebagainya, ada satu kunci yang ditegaskan di sana bahwa perjalanan waktu ini tidak akan pernah terlepas dari kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Dan rencana Tuhan itu indah pada waktunya. Mungkin saat ini kita pun bingung, indah pada waktunya yang gimana toh gitu. Setelah kita melalui tahun 2020 gitu. Indahnya di mana toh pandemi ini gitu. Indahnya di mana toh dalam menghidupi kehidupan yang penuh dengan kesukaran, yang penuh dengan kesulitan, di mana-mana kita harus kemudian beradaptasi. Nah, justru ketika kita memang tidak bisa mengambil ya suatu pembelajaran yang positif di tengah-tengah suatu tragedi, nah disitulah kita memang kemudian akan kehilangan makna. Coba Bapak Ibu, Saudara bisa kita hayati bersama bahwa pandemi ini setidaknya juga mengingatkan kita tentang kadangkala manusia sudah kebablasan gitu ya, di dalam euforia kehidupan. Manusia sudah kemudian terkuasai oleh brand, oleh gengsi dalam hidupnya, semuanya dipenuhi dengan itu, bekerja keras, bekerja lembur, ketika dapat penghasilan itu kemudian hanya untuk membeli brand, hanya untuk memenuhi gengsi gitu. Ketika mau ngopi tidak cukup di rumah, tapi perlu di kafe-kafe gitu kan, yang brand dan secangkir kopi itu dengan harga yang mungkin bisa kita katakan tidak logis gitu. Tapi toh banyak yang kemudian mengejar ke sana gitu. Nah, pandemi ini mengingatkan kita bahwa kemudian ketika kita terbatas dan tidak bisa ke sana pun ternyata kita masih bisa hidup kok gitu loh. Ketika kita tidak ke sana pun kita masih bisa kemudian ya menjalani kehidupan dengan situasi yang terbatas tadi. Dan satu hal lagi yang sebenarnya lebih mengingatkan kita, menyadarkan kita betapa pandemi ini
memberikan kepada kita pembelajaran tentang arti penting sebuah keluarga. Betapa bermaknanya keluarga. Ketika kita sudah terjebak dalam euforia kegiatan yang padat, yang jadwal yang begitu rupa, sampai kemudian kita kehilangan makna hidup berkeluarga, maka di pandemi inilah kita harus berkumpul di keluarga dan bersama dengan keluarga. Ketika kita bekerja bersama keluarga, ketika kita beribadah bersama dengan keluarga. Bagi setiap orang yang mengalami ya dan memiliki arti penting tentang keluarga tadi, yaitu nyaman. Itu justru memberikan sesuatu hal ketika tetap bisa bekerja, tetapi juga tetap bisa bersama dengan keluarga. Selama ini pergumulan orang modern adalah sibuk bekerja, kehilangan waktu untuk keluarga. Tetapi bagi orang-orang yang kemudian memang ya kehilangan keistimewaan dan makna keluarga, pandemi ini memang menjadi sesuatu hal yang membuat menderita. Bagaimana dituntut ibadah bersama dengan keluarga, padahal kumpul dengan keluarga adalah sesuatu yang membuat tidak nyaman. Selama ini melarikan diri dari keluarga dan aktif dalam kegiatan-kegiatan di luar keluarga. Begitu pandemi, waduh rasane ora karuan. Ibadah jajar bojone ora tenang. Dengan anaknya malah rasanya rungsang. Nah, itu justru kemudian mengingatkan kepada kita, loh, selama ini kita menjalani waktu itu apa maknanya kalau kita kehilangan hal yang mendasar seperti itu? Apa gunanya gitu loh. Ketika kita sibuk, ketika kita habiskan hidup kita menjalani kehidupan dengan berjelih lelah sampai kita terteter gitu, sampai kita ya jungkir jempalik gitu. Tetapi kita kehilangan makna. Dan justru keseimbangan hidup kita menjadi rusak. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang harapannya menyadarkan kita ya memang di tengah-tengah situasi apapun kita harus belajar untuk memaknai kehidupan ini terkait dengan waktu yang Tuhan berikan. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kalau saat ini kita telah disertai memasuki tahun baru, tahun 2021. Kita memang tidak tahu apa yang terjadi di depan kita nanti dan kapan pandemi ini akan berakhir gitu ya. Tetapi kita dipanggil, diundang untuk bagaimana semakin menyeimbangkan kehidupan kita. Bagaimana kita diajak untuk dalam kehidupan ini ada rasa tanggung jawab untuk kita mengevaluasi diri juga. Ketika selama ini kita hanya memikirkan diri sendiri, ingatlah tentang sesama kita. Bahwa dalam masa pandemi ini ternyata perilaku kita, tindakan kita, perbuatan kita bukan hanya berdampak untuk diri kita, tetapi juga akan berdampak untuk keselamatan orang lain. Disitulah kita diajak untuk belajar hidup seimbang, bagaimana memperhatikan diri sendiri tetapi juga memperhatikan keberadaan sesama. Bagaimana kita juga dalam menjalani kehidupan ini supaya apa-apa yang Tuhan berikan ya, bukan hanya kita nikmati bersama, kita nikmati diri sendiri, tapi juga bagaimana kita nikmati bersama dengan orang-orang yang saat ini mengalami kesulitan. Ketika manusia sudah dikuasai oleh keserakahan, nah justru disinilah sebagai orang-orang yang sama-sama sedang menderita saat ini, siapapun itu. Kita semua sedang sama-sama menderita. Nah harapannya perasaan senasib dan sependeritaan ini kemudian justru mengingatkan
kekompakan kita, kebersamaan kita sebagai sesama yang harus saling bergandengan tangan untuk bagaimana memupuk pengharapan baru, untuk menumbuhkan semangat baru dalam menjalani kehidupan di tahun baru. Jika di awal tahun ini kita kembali diajak untuk mengevaluasi hidup, untuk menikmati hari-hari baru pemberian Tuhan, marilah kita isi dengan tekad untuk memperjuangkan keseimbangan hidup dalam kacamata kekristenan dan selalu menghadirkan berkat untuk sesama, semesta, dan juga untuk diri kita. Tidak kita sangkal perjalanan hidup ini berat, termasuk ketika kita sudah memasuki tahun baru ini mungkin juga pengharapan baru itu pun belum kita alami dan kita rasakan, tetapi yakinlah bahwa jerih lelah kita bersama dengan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Dan itulah yang menjadi kunci dari kitab Pengkhotbah, bahwa ketika digambarkan segala sesuatu yang ada di dunia ini sia-sia, apa yang kita upayakan, apa yang menjadi kerja keras kita akan sia-sia. Iya, memang akan sia-sia ketika tanpa ada Tuhan di dalam kehidupan itu. Tetapi ketika ada Tuhan, maka segala sesuatu tidak menjadi sia-sia. Selamat memperjuangkan keseimbangan hidup dengan memupuk pengharapan baru, dengan memupuk sikap yang optimis memandang kehidupan ke depan, dan selamat memasuki tahun baru, tahun 2021. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat, kami mohon untuk berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan mengingat pengakuan pada baptisan kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat diminta untuk duduk kembali. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ketika hari ini Engkau telah tuntun kami menapaki di hari baru tahun 2021
Ya Tuhan, kami bersyukur Engkau telah menuntun sepanjang kami menjalani kehidupan di tahun 2020. Dan setelah apapun yang terjadi, Engkau telah menyelamatkan kami dan memampukan kami bertahan hingga saat ini kami memasuki tahun baru. Itu kami yakini karena berkat penyertaan-Mu Tuhan, dan bila kami benar-benar mampu menggunakan waktu di tahun baru ini untuk hal-hal yang baik, ketika kami boleh membangun pengharapan bersama, sekalipun kami belum terbebas dari berbagai macam kesulitan dan kesukaran, tetapi kami terus berjuang untuk membangun pengharapan baru. Kami yakin bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini, seiring waktu yang berjalan, tidak akan ada yang sia-sia. Ketika kami melibat sertakan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan kehidupan ini. Dan kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu mungkin saja terjadi oleh karena kehendak Tuhan. Tetapi itu semua tetap dalam bingkai, dalam kerangka rencana Tuhan, rancangan Tuhan, yaitu rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, rancangan yang indah pada waktunya. Tuntun kami Tuhan dengan bijaksana menjalani kehidupan ini. Berikan kami pengharapan untuk kami memperjuangkan kehidupan di tahun 2021. Ketika kami merasa terpuruk dan terjatuh, bila kami bangkit, kami berjuang. Baik itu dalam bidang usaha, pekerjaan, dalam proses belajar, dan segala bidang termasuk dalam kami menapaki kehidupan bersama dengan keluarga. Kiranya ya Tuhan, tahun baru benar-benar menggetarkan hati kami untuk terus memandang Tuhan dan menjadikan Tuhan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan keluarga kami. Sehingga kami akan mampu menjalani kehidupan di tahun 2021. Sekalipun kami tidak tahu kejutan-kejutan apa yang akan kami alami di waktu-waktu yang akan datang. Berkati ya Tuhan dalam kehidupan bersama kami sebagai gereja, supaya kami mampu terlibat untuk mewujudkan keseimbangan kehidupan, di mana kadangkala dunia ini sudah dipenuhi dengan hal-hal yang kebablasan dan merusak keseimbangan keindahan yang sudah Tuhan ciptakan. Mampukan kami sebagai gereja untuk menyerukan supaya kepedulian terhadap sesama dan juga terhadap alam semesta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari iman yang kami percaya. Supaya iman kami tidak hanya dipenuhi oleh ritual-ritual ibadah dan doa-doa, tetapi juga diiringi dengan karya nyata bagi semesta dan bagi sesama, supaya mewujudkan damai sejahtera sesuai dengan kehendak-Mu. Terutama di masa-masa pandemi yang penuh dengan kesulitan dan kesukaran, ada banyak mereka yang kehilangan pekerjaan dan juga mengalami kesulitan ekonomi. Mampukan kami sebagai gereja menjadi saluran berkat untuk mampu juga memotivasi semangat hidup orang-orang yang saat ini sedang berputus asa, supaya mereka tetap berjuang dan memiliki pengharapan dalam kehidupan. Kami juga menyerahkan keluarga kami ya Tuhan dalam tangan kasih setia-Mu. Kiranya Kau yang memelihara dan memberkati dan mencukupkan apa yang kami butuhkan. Kami juga berdoa bagi dunia ini. Pulihkan ya Tuhan dan selamatkanlah dunia ini dalam kasih dan kuasa-Mu. Bapa kami yang di surga, inilah yang menjadi pengharapan kami di tahun baru, tahun 2021. Dan ketika kami juga memiliki pengharapan dan doa pribadi, maka dengarkanlah doa pribadi kami yang demikian. Bapa di surga, inilah doa syafaat dan doa pribadi kami yang semuanya kami minta dan kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami.
di surga. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, puji syukur kepada Allah atas limpahan kasih-Nya. Hari ini kita dapat merayakan kasih Allah dengan mengaturkan persembahan kita. Firman yang mendasari persembahan diambil dari Mazmur 52 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab Engkaulah yang bertindak, karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang Kau kasihi. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan ini dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di surga, ketika kami boleh merasakan berkat-Mu melimpah di hari-hari yang telah kami lalui, terlebih di tahun lalu, tahun 2020. Betapa kami tidak mampu menghitung berkat-Mu yang melimpah itu ya Tuhan. Dan di hari pertama tahun 2021 ini, Tuhan berikan kesempatan kami untuk mengaturkan persembahan. Tuhan, persembahan ini kami ambil dari sebagian berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan berkenan menerima, mensucikan, bahkan memberkati persembahan ini. Layak kami gunakan untuk melayani Tuhan melalui jemaat-Mu di tempat ini. Selanjutnya ya Tuhan Allah Bapa di surga, mohon berkat-Mu, berikan kami hikmat kemampuan untuk dapat mengaturkan persembahan di tahun 2021 ini lebih baik daripada di tahun yang lalu. Dan mohon ampun apabila dalam mengaturkan persembahan ini ada dosa yang kami lakukan karena kelemahan iman kami.
Sebab semua apa yang kami aturkan kepadamu kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Jemaat tetap berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melangkahlah dengan pasti di tahun baru ini dalam nama Yesus. Kami melangkah dalam nama Yesus. Jadilah saksi Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami siap bersaksi. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lengkap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Janganlah sia-siakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.